Aturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah tegas diatur dalam konstitusi, terutama di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Namun masih saja diperdebatkan. Mungkinkah seorang presiden incumbent maju dalam Pilpres sebagai calon wakil presiden? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, Ghea Ghiasti Italiana. Dan kami juga masih mencoba untuk menghubungi pakar hukum tata negara Jimmy Usfunan. Saya akan menyapa Ibu Ghea dulu. Bu Ghea, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Bu Ghea, bukankah baik Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang 1945 sudah cukup jelas ya mengatur bahwa Jokowi ini tidak bisa menjadi cawapres karena sudah menjabat sebagai presiden? Bagaimana Bu Ghea yang belum jelas? Kalau bagi saya bukannya belum jelas ya, justru memang sudah jelas di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sudah mengatur dengan jelas bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun. Itu kan berarti tidak ada larangan ya, untuk Pak Jokowi maju kembali sebagai calon wakil presiden. Jadi Nah, dan bagian mana yang ya, menurut Anda presiden boleh menjadi cawapres? boleh diulangi? Ya, jadi bagian mana dari pasal Undang-Undang 1945 maupun pasal 169 itu yang menurut Anda bisa ditafsirkan bahwa presiden bisa menjadi wakil presiden? Bu Ghea. Oke, kalau untuk bagi saya untuk di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas, dan kalau di pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bagi saya itu di situ ada kata jabatan dalam jabatan yang tidak sama. Kan otomatis tadinya Pak Jokowi 2 periode itu menjabat sebagai presiden, kali ini beliau akan kita calonkan sebagai wakil presiden. Baik, Bu Ghea, jadi karena presiden belum pernah menjadi wakil presiden, maka menurut Anda bisa saja kemudian Jokowi dicalonkan begitu jadi calon wakil presiden, melihat dari pasal 169 Undang-Undang Pemilu begitu ya, Bu Ghea ya? Iya betul, karena kan tidak dalam jabatan yang sama ya Pak. Oke, baik. Bu Ghea, kenapa kemudian Sekber Prabowo Jokowi ini merasa perlu kemudian mengajukan uji materi kepada MK berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang 7 1945 ini? Iya, dari kami merasa perlu mengajukan judicial review dikarenakan terlalu banyak kontroversi di luar sana yang dengan pendapatnya masing-masing. Jadi saya rasa dari kami memerlukan keputusan yang tetap ya dari majelis hakim bahwa ini sebenarnya bagaimana, karena kan terlalu abu-abu dari pasal 169-nya tersebut, ditambah kemarin ada sedikit pernyataan dari pihak jubir MK yang menyatakan bahwa wakil presiden boleh Pak Presiden boleh untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Jadi di situ kami merasa bahwa perlu adanya suatu ketetapan yang pasti dan yang sah dari majelis hakim. Apakah memang motivasinya juga ingin menjadikan Jokowi sebagai wakil presiden? Motivasi dari kami ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan polarisasi yang sudah terlalu larut terjadi di masyarakat, di mana masyarakat ini terpecah belah sangat besar. Jadi kami merasa bahwa sudah saatnya di 2024 ini kita sama-sama bersatu, kita mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Oke, satu-satunya jalan untuk kemudian tidak ada polarisasi itu adalah menjadikan Jokowi sebagai wakil presiden Prabowo Subianto, begitu ya, Bu Ghea ya? Ya, bagi kami untuk menghindari polarisasi tersebut agar tidak semakin larut karena sudah terlalu lama juga dari tahun 2014 menimbulkan berbagai polemik dan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, memecah belahkan masyarakat menjadi berkubu-kubu. Jadi saya rasa sudah saatnya di 2024 ini adalah persatuan Indonesia. Baik, apakah ada dorongan dari pihak lain yang meminta supaya Jokowi dicawapreskan? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama kami di Prime Time News. Saya akan langsung kembali kepada Ibu Ghea. Bu Ghea, siapa kemudian yang mendorong Sekber ini? Apakah ada dorongan dari PDIP atau dari Partai Gerindra?
Ini yang saya paling agak jengkel ya, karena saya selalu disangka ada yang mendukung, ada yang mendorong. Padahal ini benar-benar murni kami dari perkumpulan masyarakat biasa, masyarakat yang bukan dari partai manapun, benar-benar murni masyarakat yang ingin agar Indonesia ini pada pemilu 2024 tidak ada lagi perpecahan seperti yang sudah-sudah. Baik, Bu Kia, sebelumnya kan ada wacana eh, presiden 3 periode, lalu kemudian ada perpanjangan masa jabatan presiden. Apakah Anda juga termasuk orang yang setuju dengan wacana itu? Kalau saya dari kami Sekber tidak setuju dengan wacana tersebut karena jelas tidak memungkinkan untuk Pak Jokowi menjabat sebagai presiden selama 3 periode ataupun dengan masa perpanjangan itu kan tidak ada aturannya juga. Jadi saya rasa memang yang masuk akal saat ini hanya kami yaitu Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden. Oke, Bu Gea, apakah ada komunikasi mungkin yang dibangun dari Ibu Gea terhadap PDIP maupun Gerindra? Untuk dari pertama kali kita memang murni benar-benar tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi komunikasi terjalin saat kami sudah deklarasi, ada respon-respon dari pihak-pihak terkait tersebut. Kami sempat juga berkirim surat untuk ibaratnya kami memperkenalkan diri dan kami juga permisi lah gitu bahwa ini ada kami dari kelompok masyarakat mendukung beliau-beliau untuk mencalon di 2024 nanti. Sejauh ini sudah mendapatkan dukungan dari mana saja, Ibu Gea, berkaitan dengan uji materi ini? Untuk dukungan dalam artian apa ya Pak? Ya, mendukung bahwa kemudian Jokowi bisa dicawapreskan. Untuk sejauh ini sih memang masih dukungan masih dari internal aja sih Pak untuk mengajukan ke judicial review. Belum ada dukungan dari mana-mana. Oke, baik. Eh, Kita akan mencoba untuk menghubungi mantan Hakim MK, Pak Maru Arar Sihaan, yang informasinya sudah bergabung bersama kami. Pak Maru, selamat malam. Apakah sudah bergabung? Sudah bergabung saya. Oke. Oke, baik. Pak Ya. Maru, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Maru, ada yang melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak jelas multitafsir sehingga kemudian Jokowi bisa saja menjadi cawapres di pemilu di tahun 2024. Tanggapan Anda, apakah memang bunyi Undang-Undang 169 di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Nomor 7 di tahun 1945 ini memang tidak jelas, memang multitafsir, Pak Maru? Saya kira tidaklah multitafsir karena kita harus tentunya mengujinya. Kalau dia membawa ke MK, tentu kita uji dia kepada konstitusi itu sendiri yang harus kita baca dari pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 tentang masa jabatan dan pencalonan presiden yang lebih dari kedua kalinya itu. Saya kira tidak ada yang boleh kita katakan multitafsir di situ. Kecuali kalau kita menginginkan menafsirkan menurut apa yang kita inginkan. Saya kira demikian kalau dari saya. Jadi menurut Anda sudah jelas bahwa memang Pak Jokowi tidak mungkin menjadi cawapres begitu? Saya kira kalau kita baca tentu melihat kepada pasal 7 itu sendiri, tetapi jangan dibaca berdiri sendiri kan. Kalau misalnya dalam pasal 7 dikatakan sebagai bagian dari apa yang dikatakan di masa reformasi, pembatasan kekuasaan itu dan hanya diberikan 2 masa jabatan, maka di pasal 7 dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan boleh lagi diangkat 1 kali lagi. Tentu tidak bisa kita katakan bahwa kalau dia menjadi wakil presiden, dia akan keluar dari apa yang disebutkan ketentuan pasal itu karena harus dibaca di dalam semangat atau apa yang dikatakan satu penafsiran sistematis dengan pasal 8 yang menyatakan bahwa jikalau presiden itu mangkat, diberhentikan, maka jabatan presiden itu digantikan oleh wakil presiden. Nah, ini yang menyebabkan satu tafsiran kita menyebabkan bahwa seorang presiden yang sudah 2 kali tidak mungkin menjabat lagi sebagai wakil presiden karena adanya suatu kondisi kalau meninggal presiden yang sedang menjabat, wakil presiden itu akan menjadi presiden yang menyebabkan tidak memenuhi syarat karena wakil presiden kalau ini Pak Jokowi
tidak boleh didudukkan menjadi presiden di dalam kondisi pasal 8 tersebut. Nah, ini menyebabkan tafsir itu jangan kita pisah satu sama lain seolah-olah dia bukan merupakan suatu tafsir yang secara sistematis melihat pasal 7 dengan pasal 8 itu. Oleh karena itu menurut saya ya sudahlah, kan memang siapa yang mengatakan ini masih boleh, itu adalah sesuatu yang menurut saya mengada-ada. Dan saya pikir sudah saatnya kita menghentikan wacana ini. Pak Jokowi saya kira juga tidak menginginkan demikian. Tetapi yang kita inginkan dalam kondisi bangsa kita seperti sekarang ini, yang kita pikirkan apa legacy, warisan dari Pak Jokowi di dalam kondisi di mana sistem hukum, kultur hukum, struktur hukum membutuhkan penanganan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan fenomena Sambo dan kemudian tertangkapnya Hakim Agung dan suap serta merajalelanya sogok di dalam proses penegakan hukum itu yang memerlukan mungkin ini apa yang dikatakan oleh Mogrok Capelletti itu, bahwa dibutuhkan di sini yang disebutkan Capelletti, who watch the watchman. Jadi kalau ada pengawas juga kita memerlukan orang yang akan mengawasi pengawas itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kondisi seperti yang kita temukan sekarang. Inilah sebenarnya upaya yang harus dilakukan Pak Jokowi, yaitu meninggalkan satu legacy warisan kepada bangsa ini, karena ini barangkali juga di Kompas sudah ditulis apa yang dikatakan oleh seorang guru besar Amerika, bahwa sistem hukum dan sistem peradilan Indonesia tidak bisa dipercaya untuk menegakkan hukum, bahkan bisa dipercaya untuk tidak menegakkan hukum. Oleh karena itu saya pikir mari kita sepakati bersama, kita tidak mencoba mengada-ada lah. Pasal 7 dan pasal 8 konstitusi menjadi tolok ukur kita, indikator yang harus bisa dicari di dalam pasal 7 dan 8 untuk melihat seandainya pun ada yang ragu-ragu terhadap undang-undang pemilu tentang pencalonan seorang presiden yang sudah 2 kali dianggap boleh kemudian menjadi wapres atau wakil presiden. Saya kira Pak Jokowi juga tidak akan rela merendahkan dirinya dalam hal seperti itu, karena itu juga menunjukkan adanya suatu karakter yang bisa kita anggap dia sangat ingin tetap di dalam kursi kekuasaan itu, betapapun dia diturunkan menjadi wakil. Lepas daripada tadi pengertian kita dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban saya kira sepanjang demikian saja. Ya, Prof. Maru, tapi juru bicara MK sendiri kemudian yang sempat menyatakan bahwa Pak Jokowi boleh menjadi cawapres. Tanggapan bagaimana, Pak? Ya, juru bicara kan bukan hakim konstitusi, Mas. Yang memutus adalah hakim konstitusi, bukan juru bicara. Sebagai suatu wacana boleh saja dia mungkin melihat itu karena kita katakanlah bahwa penafsirannya berbeda. Tetapi saya bekas hakim konstitusi yang melihat kedudukan dan bunyi dari pasal 7 dan pasal 8, maka saya tidak bisa mendukung apa yang dikatakan oleh juru bicara itu. Tetapi ya namanya wacana itu masih bisa. Tetapi kalau sudah kepada proses judicial review, kita berbicara serius sajalah. Artinya indikator-indikator konstitusional yang ada di Undang-Undang Dasar, inilah yang akan kita kemukakan. Apakah benar demikian adanya? Dan kalau ada tafsir lain, boleh saja sebagai wacana, tetapi menurut saya tafsir daripada MK sebagai pengawal konstitusi tentu harus melekat kepada apa maksud daripada konstitusi sendiri melalui interpretasi mereka. Saya kira demikian, Pak Kevin. Oke, saya berikan tanggapan kepada Bu Gia. Bagaimana? Apakah masih akan tetap melanjutkan proses uji materi di MK? Masih, dan saya sudah selesai mengajukan out online, pengumpulan berkasnya juga sudah selesai, dan saya sedang menunggu tanggal sidangnya. Tanggapan Anda berkaitan dengan bahwa nanti akan ada persoalan ketika cawapres Jokowi misalnya lalu kemudian terpaksa menggantikan presidennya, tapi kemudian undang-undang melarang Pak Jokowi menjabat sebagai presiden karena sudah 2 kali sebagai presiden sebelumnya. Bagaimana, Bu Gia?
Bagi kami itu kan dari awal tidak mengandai-andaikan dulu ya, itu seolah-olah kan kita memberikan doa yang tidak baik kan gitu kepada Pak Prabowo ibaratnya. Jadi kalau seandainya memang pada saat memimpin di tahun kedua atau ketiga mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan Pak Jokowi pun terpaksa menggantikan posisi Pak Presiden, itu kan artinya ada keadaan yang memaksa di situ. Memang bukan keinginan Pak Jokowi dari awal, dari saat pendaftaran, pencalonan ataupun pemilihan gitu. Mhm, mhm. Baik. Kalau itu terjadi konsekuensinya akan seperti apa, Prof. Maru? Ya, menurut saya itu akan menimbulkan kekacauan karena bagaimanapun juga kita tidak hanya berdasarkan dua saja sebenarnya dalam menata kondisi organisasi kekuasaan itu, tetapi itu sudah diatur oleh hukum konstitusi yang harus memperhitungkan itu sedemikian rupa. Bukan soal doa atau apa yang dikatakan maksud yang baik atau tidak baik, tetapi kalau hukum senantiasa mempertimbangkan atau memperhitungkan kondisi-kondisi yang akan terjadi karena dia akan mengatur itu secara otomatis. Dan kalau terjadi seperti itu kebuntuan, Anda bisa bayangkan negara akan mengalami satu kekosongan dan bagaimana caranya mengelola negara ini tanpa satu kepemimpinan yang bertanggung jawab di dalam soal pelaksanaan konstitusi seperti itu. Saya kira itu akan menimbulkan keadaan yang berat dan itu bunyi itu sebenarnya mengamanatkan bahwa seorang presiden yang sudah 2 kali tidak memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden. Itu titik, begitu saja interpretasinya. Ya memohon saya kira boleh saja, saya kira namanya usaha. Tetapi tentu saja interpretasi daripada hakim konstitusi harus memiliki metode-metode sendiri yang dipergunakan untuk mencapai satu kesimpulan dalam mengambil keputusan. Saya kira demikian saja yang bisa saya katakan. Baik. Baik, kita akan tunggu nanti proses selanjutnya di MK. Terima kasih Prof. Maru, terima kasih Ibu Gia telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.